Salah satu persamaan kuat antara Indonesia dan India adalah warganya sama-sama sangat terobsesi. Ini sebabnya gua nggak suka dengan preman parkir. Contohnya terjadi video para pencari kerja yang jatuh di selokan saat antre Di saat negara lain sibuk berlomba-lomba membuat inovasi teknologi baru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Salah satu persamaan kuat antara Indonesia dan India adalah warganya sama-sama sangat terobsesi dengan yang namanya air suci dan juga air keramat. Di Indonesia, khususnya di pulau saya, kalau ada air yang keluar dari tanah secara tiba-tiba, itu masyarakatnya, terutama yang senior-senior, langsung secara kolektif mengklaim bahwa pasti itu adalah air suci dan juga air pembawa barokah. Padahal nggak jarang setelah dilakukan verifikasi, biasanya sumber airnya itu nggak jauh-jauh dari sekedar pom bocor, toren bocor, dan juga kemunculan mata air yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, begitupun yang terjadi di India, karena setiap kali ada kemunculan air misterius, juga pasti langsung dijadikan objek spiritual oleh masyarakatnya. Dan salah satu kasusnya pernah terjadi di kuil Denis Kusmawi, di mana pada saat itu warga India beramai-ramai mengantri untuk meminum air keramat yang terus-menerus menetes dari kaki patung gajah. Padahal setelah diverifikasi, ternyata itu cuma tetesan air AC yang mengalir sampai ke kaki patung. Dan menurut gua, semua fenomena ini itu nggak melulu terjadi karena faktor agama maupun faktor sejarah, melainkan juga karena faktor pendidikan dan juga faktor ekonomi. Karena kalau fenomena kemunculan air ini terjadi di daerah Pantai Indah Kapuk, apakah mungkin kemunculan air ini juga akan dianggap menjadi keramat? Coba komen di bawah ya. Belakangan ini tuh memang sering terjadi hal-hal seperti ini guys gitu. Ada di beberapa tempat itu sangat fenomena tuh. Dimana ada air yang keluar dari tanah gitu. Akhirnya diambillah sama orang, katanya itu biasanya tuh ya gini. Biasanya tuh ya ada orang yang katanya bermimpi bahwa air ini bisa dibuat penyembuhan penyakit, biasanya gini. Itu loh, masyarakat udah percaya tuh. Dulu juga ada di sini di tempatku juga ada. Tapi ada sesepuh di sini, almarhum kiai, almarhum guru saya itu yang tidak memperbolehkan air itu diambil lagi karena ya orang-orang di sini tuh udah mulai menunjukkan kesyirikannya gitu. Akhirnya air itu ditutup, ternyata sampai sekarang nggak ada air itu. Aduh, ternyata ya ini kembali lagi ke pendidikan ya guys ya. Kembali lagi ke pendidikan gitu. Ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa pendidikan di tempat kita itu sangat luar biasa kurang gitu ya. Sangat luar biasa kurang gitu, apalagi di pendidikan agama. Seharusnya ini menjadi evaluasi, menjadi kritikan buat pemerintah agar memperbaiki sistem pendidikan kita, terutamanya di pendidikan agama, agar masyarakatnya sadar tidak lagi ada gitu terjadi seperti ini. Karena di tempat kita ini sangat rawan, selain terjadinya seperti ini juga banyaknya aliran-aliran yang menyesatkan bagi warga awam gitu yang tidak tahu apa-apa gitu. Seharusnya pemerintah harus hadir ketika rakyat seperti ini gitu. Hadirnya seperti apa? Memperbaiki kualitas pendidikan, baik itu di pendidikan umum maupun di pendidikan agama. Itu yang paling penting. Jangan hanya berpikir bahwa wah, urusan agama, urusan kiai, urusan habaib, urusan ustadz. Jangan berpikir situ, tapi pemerintah harus juga mengambil alih, harus juga ambil andil di situ gitu. Kemajuan sebuah negara juga dinilai dari kemajuan dari masyarakatnya.
Kalau masyarakatnya nggak maju meskipun negaranya semaju apapun, tapi masyarakatnya nol, ya gimana guys? Maka gagal kita akan menjadi negara maju kan gitu. Logikanya kan seperti itu kalau masyarakatnya masih seperti ini. Intinya ya gue bukan menyerahkan siapa, tapi kita harus sadar diri dan pemerintah harus sadar diri juga gitu. Jangan biarkan masyarakat kita terjerumus dalam kebodohan seperti ini gitu. Kan seperti itu guys gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Ini sebabnya gua nggak suka dengan preman parkir. Contohnya terjadi saat opening mie gacoan di daerah Bangkalan, Jawa Timur, di mana hari pertama pembukaan sudah terjadi kerusuhan akibat para preman yang dengan arogannya meminta jatah parkir untuk dikelola mereka. Para preman ini datang dengan jumlah massa yang banyak hingga berbagai aparat ikut turun tangan untuk mengamankan situasi. Jelas ini sudah tindakan yang keterlaluan. Kebiasaan preman parkir meminta jatah seperti ini sudah sangat mengganggu dari pemilik usaha juga pengunjung yang datang. Yang seharusnya parkir itu gratis, jadi bayar karena ancaman para preman parkir hama ini. Lagi-lagi ormas, lagi-lagi parkir gitu ya. Lagi-lagi lah. Pokoknya kejadian seperti ini tuh memang sudah terbiasa di tempat kita gitu guys ya. Ini menurut saya ini salah satu kegagalan pemerintah juga gitu. Kenapa gue menilai seperti itu? Karena gue melihat di Malaysia itu berhasil pemerintahnya. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Akhirnya masyarakat punya pekerjaan dan parkir-parkir seperti ini, pekerjaan-pekerjaan yang liar seperti ini yang dilarang oleh undang-undang kita itu tidak dikerjakan lagi oleh masyarakatnya karena masyarakatnya udah hitungannya itu sudah baik ekonominya. Untuk apa lagi masyarakat itu bekerja seperti itu? Di tempat kita enggak. Ya, ditertibkan. Parkir itu ditertibkan, diatur oleh undang-undang, diatur oleh Pemda, diatur oleh negara gitu. Tetapi kalau masyarakatnya tetap tidak punya pekerjaan, tidak punya pemasukan yang layak, maka ya mereka akan kembali lagi seperti itu. Maka gue selalu memberikan saran gitu. Kalau bisa siapkan pekerjaan untuk mereka-mereka saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia. Gue yakin kalau mereka udah hidup mapan, hidup nyaman, punya pekerjaan, punya pemasukan, gue yakin kita semua ini, rakyat Indonesia ini nggak akan ada seperti itu lagi, nggak akan ada itu tindak kejahatan seperti itu yang melanggar undang-undang gitu. Gue yakin itu parkir-parkir seperti itu, premanisme itu nggak akan ada. Karena menurut gue pribadi itu percuma mereka ditangkepin, mereka di penjara, tetapi ketika keluar dari penjara mereka tetap tidak bekerja, ya mereka akan melakukan segala cara untuk makan. Gue nggak membenarkan tindak kejahatan, tetapi kita harus juga sadar diri kan seperti itu guys gitu ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Video para pencari kerja yang jatuh di selokan saat antre melamar pekerjaan di salah satu perusahaan di kota Batam viral di media sosial. Inilah video amatir saat ratusan pencari kerja antre untuk menyerahkan surat lamaran ke perusahaan. Namun karena lokasi yang sempit dan banyaknya para pencari kerja, aksi saling dorong tidak terhindarkan. Beberapa pencari kerja jatuh ke selokan yang berada di samping antrean. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, sudah menegur pihak perusahaan terkait kejadian ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, betapa sulitnya cari pekerjaan di sini gitu. Cari pekerjaan di Indonesia ini. Apalagi di bulan puasa kemarin itu sangat luar biasa. Banyaknya orang-orang dibuang kerja, orang-orang dipecat dari pekerjaannya. Ya mau gimana lagi ya, perusahaan sudah bangkrut, perusahaan sudah begini, sudah ya terpaksa mereka buang pekerjanya ya demi menyelamatkan ekonomi mereka juga, ekonomi perusahaan juga kan gitu. Ya terpaksa mereka tapi ini perlu tindakan sebenarnya dari ini kejadian seperti ini udah dari dulu terjadi, belum selesai sampai saat ini sudah berganti berapa presiden gitu loh. Tapi nggak ada penyelesaiannya sampai sekarang gitu. Sudah berganti pemimpin berapa kali gitu. Tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian sampai sekarang guys gitu. Entah sampai kapan kita ini akan hidup seperti ini. Masyarakatnya hidup seperti ini, sulit mencari pekerjaan. Nggak tahu mau gimana setelah lulus sekolah gitu. Kebingungan gitu guys. Pekerjaan sulit, ekonomi sulit, ya mau gimana lagi gitu.
Itulah kenapa banyaknya masyarakat kita yang bekerja keluar, bekerja menjadi TKI, bekerja ya itu salah satu puncanya juga gitu. Karena sulitnya mencari pekerjaan di sini. Itu yang banyak orang yang tadi itu paling enggak yang keterima itu enggak sampai 100 orang. Yang ngantri sampai ratusan orang, 200 sampai 500 orang. Yang keterima itu paling enggak 50 sampai 100 orang aja gitu. Coba bayangin. Aduh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Itu pun ya kalau mau lamar kerja di sini terlalu banyak syarat menurut gua. Masih harus handsome lah, tinggi badan lah, inilah itu, padahal yang dipentingkan dalam pekerjaan itu adalah skill menurut gua. Karena percuma orangnya handsome, orangnya gagah, tapi nggak punya skill dalam pekerjaannya ya percuma menurut gua ya, menurut gua. Dari mana coba penilaian coba? Astagfirullahaladzim gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Di saat negara lain sibuk berlomba-lomba membuat inovasi teknologi baru, di negara Konoha, ketika genset hajatan mati, warganya masih memanggil orang pintar untuk mengusir roh jahat, padahal ujung-ujungnya kehabisan bahan bakar. Astagfirullahaladzim. Coba bayangin. Itu genset mati loh. Genset mati. Kenapa nggak dipanggilin bengkel gitu ya? Nggak dicek dulu minyaknya. Astagfirullah. Itu banyak kejadian. Bener guys. Ini bener. Nyata ini. Gue tuh di sini kan sering kalau di bulan-bulan seperti ini tuh banyak orang yang menikahkan anaknya gitu ya. Mengawinkan. Ada yang pokoknya biasanya tuh ada tanggapan sound system gitu. Pasti ada gensetnya seperti itu gitu guys. Biasanya kalau gensetnya mati, ya seperti itu dipanggilin orang pinter, dipanggilin dukun gitu. Entah apa gitu. Gue tuh ketawa kalau lihat seperti itu, bener. Kok sebegitu? Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Kok bodoh gitu ya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.